dari loop jika diamati oleh A. Mata normal tidak berakomodasi, B. Mata normal berakomodasi maksimum, C. Mata seorang miopi tanpa kacamata dengan titik dekat 20 cm dan titik jauh 1 meter tidak berakomodasi. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Di situ jarak fokus loop 10 cm. Kita tulis dulu F ya. Jadi F ini berlaku untuk semua 10 cm. Lalu di soal A ini mata normal tidak berakomodasi. Ya, berarti perbesaran anguler atau MA rumusnya adalah SN per F, gitu kan ya. SN per F berarti sama dengan SN. SN-nya mata normal 25 cm ya. Kan PP, SN sama dengan PP. Kalau mata normal titik dekatnya atau PP-nya 25 cm. 25 per 10. Berarti 2,5 kali. Lalu sekarang jarak benda dari loop. Nah gini, jarak benda dari loop atau S, kalau tidak berakomodasi masih ingat? S sama dengan F, ya kan? Ya sudah, jarak benda sama dengan jarak fokusnya. S-nya juga 10 cm. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A. Ketika loop itu diamati oleh mata normal yang tidak berakomodasi, maka perbesaran angulernya 2,5 kali, dan jarak benda dari loop adalah 10 cm. Kita ke soal B. Mata normal berakomodasi maksimum. Berarti rumusnya MA sama dengan SN per F plus 1. Berarti sama dengan 25 per F-nya 10 ditambah 1. Sama dengan 2,5 tambah 1 berarti ya, jadi 3,5 kali. Lalu kita cari S. Gimana cara nyari S? Kita punya rumus lain dari MA. MA itu kan juga sama dengan SN per S. Pakai rumus umumnya perbesaran sudut atau perbesaran anguler. Jadi MA sama dengan SN per S. MA-nya kan tahu 3,5 ya. Jadi 3,5 sama dengan SN-nya PP ya. Karena mata normal berarti 25 per S. Jadi kita tukar ya, S-nya ke kiri, S sama dengan 25 per 3,5-nya pindah ke kanan, jadi 3,5 gini. 25 per 3,5, biar di sini pecahan sederhana, kita kalikan 2 ya. Atas kali 2, bawah kali 2, berarti 50, bawahnya 7. 50 per 7 cm. Oke, berarti kita dapatkan, jika loop diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum, maka perbesaran angulernya adalah 3,5 kali, dan jarak benda dari loop adalah 50 per 7 cm. Kita ke soal C. Soal C di sini, mata seorang miopi tanpa kacamata. Hati-hati ya, tanpa kacamata dia. Titik dekatnya 20 cm, berarti SN atau PP ya, itu sama dengan 20 cm. Lalu titik jauhnya berarti PR. PR-nya 1 meter atau 100 cm. Lalu di sini tidak berakomodasi. Tidak berakomodasi, tapi hati-hati ya, kita nggak boleh pakai rumus yang MA sama dengan SN per F, karena dia miopi. Kalau miopi, S aksennya nggak min tak hingga. Ya, jadi rumus MA sama dengan SN per F ini berlaku kalau S aksennya sama dengan minus tak hingga, atau PR-nya itu tak terhingga. Di sini PR-nya nggak tak terhingga, PR-nya 100 cm. Ya, jadi S aksennya ya sama dengan min 100 cm. Jadi kita pakai rumus yang berakomodasi pada jarak X. X-nya berapa? Ya X-nya PR atau 100 cm itu. Ngerti ya? Jadi kita masukkan ke rumus MA sama dengan SN per F plus SN per X. Sama dengan SN-nya hati-hati bukan 25 ya, tapi cuma 20 di situ. 20 per F, F-nya 10 plus 20 per X. 100. Sama dengan 20 per 10, 2. Plus 20 plus 100, 0,2. Berarti MA sama dengan 2 plus 0,2, 2,2 kali. MA tahu, kita masukkan ke rumus SN per S untuk nyari S. Jadi MA sama dengan SN per S. MA-nya 2,2. Sama dengan SN-nya 20 per S. Jadi S-nya kita tukar ke kiri ya. Jadi S sama dengan 20 per 2,2. Dikali 10 per 10 aja ya, biar komanya hilang. Berarti sama dengan 200 per 2,2 kali 10, 22. Coret bagi 2, 100. Coret 11. Ya sudah, berarti S-nya sama dengan 100 per 11 cm. Berarti kita dapatkan ya, jika loop itu diamati oleh mata seorang miopi tanpa kacamata dengan titik dekat 20 cm dan titik jauh 1 meter dan tidak berakomodasi, maka perbesaran anguler dari loop adalah 2,2 kali dan jarak benda dari loop adalah 100 per 11 cm.
Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah loop dengan kekuatan 25 dioptri digunakan oleh seorang penderita hipermetropi tanpa kacamata. Untuk dapat melihat dengan normal, penderita hipermetropi tersebut harus menggunakan kacamata plus 2 dioptri. Tentukan perbesaran anguler dari loop jika A. Mata tidak berakomodasi, B. Mata berakomodasi pada jarak 100 cm, dan C. Mata berakomodasi maksimum. Jadi di sini ceritanya loop ini digunakan oleh seorang penderita hipermetropi dan dia tanpa kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, berarti kita nggak boleh perlakukan dia seperti mata normal. Kita harus hitung dulu PP-nya, karena itu menentukan nilai SN-nya. SN-nya dia nggak 25 cm, ya kan? SN kan sama dengan PP, sama dengan titik dekat. Kalau penderita hipermetropi ini menggunakannya tanpa kacamata, berarti titik dekatnya nggak 25 cm. Oke, kalau PR-nya nggak masalah. PR-nya penderita hipermetropi, sekalipun dia tanpa kacamata, tetap tak terhingga. Jadi titik jauhnya nggak masalah, yang masalah itu titik dekatnya, PP atau SN-nya. Kita cari dulu PP-nya ya. Jadi di sini kita mulai dari kacamata. Jadi kita urusi dulu kacamatanya sebelum masuk ke loop. Kacamata. Di situ kuat lensa kacamatanya plus 2 dioptri ya, itu P berarti. Kita masukkan ke rumus P sama dengan 100 per F untuk menghitung F. F-nya kacamata, bukan F-nya loop ya, F-nya kacamata. P-nya 2 sama dengan 100 per F. 2 dan 100 coret 50 ya. Berarti F-nya sama dengan 50 cm. F-nya apa nih? F-nya kacamata, bukan loop ya. Nah, sekarang untuk mencari PB, kita masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Berarti 1 per F-nya 50 sama dengan 1 per S. Masih ingat, untuk penderita hipermetropi, dia kan pakai kacamata kepengen melihat benda-benda yang dekat. Ya, dengan jarak 25 cm, dekat ya. Jadi S-nya 25 cm. Plus 1 per S aksen. Kita pindahkan ke kiri, berarti 1 per 50 dikurangi 1 per 25 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebut, berarti per 50. Ini 1, ini 2, sama dengan 1 per S aksen. Kita lanjutkan ke atas, berarti 1 per S aksen sama dengan 1 min 2 min 1 ya, min 1 per 50. Berarti S aksennya min 50 ya, min 50 cm. Ingat, pada penderita hipermetropi, S aksen sama dengan min PP. Jadi min PP sama dengan min 50. Berarti PP-nya sama dengan 50 cm. Jadi nanti waktu di rumusnya loop, SN-nya jangan pakai 25, tapi pakai 50 cm. Kalau PR-nya, ya tak terhingga, karena dia kan hipermetropi. Oke, kacamata beres ya. Kita bisa hitung PP atau SN-nya 50 cm. Sekarang kita mulai jawab yang loop. Ya, tapi sebelumnya, loop ini kita hitung dulu fokusnya karena diketahui masih kekuatan 25 dioptri, masih P. Ya, sama caranya. Kita pakai rumus P sama dengan 100 per F. Berarti 25 sama dengan 100 per F. Coret 1, coret 4 berarti ya. Jadi F-nya sama dengan 4 cm. Oke, baru kita jawab soal A. Perbesaran anguler ketika mata tidak berakomodasi. Berarti MA sama dengan SN per F. Kita boleh pakai rumus SN per F karena di sini hipermetropi, berarti S aksennya sama dengan min